Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal pembahasan, kita akan melihat bagaimana gerakan pembaharuan di Mesir sebenarnya bermula. Salah satu peristiwa yang menjadi titik balik adalah ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir pada tahun 1798 Masehi. Kedatangan Napoleon bukan hanya membawa pasukan militer, tetapi juga sekitar 160 ilmuwan, insinyur, ahli geografi, dokter, dan peneliti. Mereka melakukan penelitian terhadap kondisi Mesir dan kemudian menyusun karya besar yang dikenal dengan Description de Egypte. Melalui karya ini, masyarakat Mesir mulai mengenal metode penelitian ilmiah, teknologi modern, dan sistem administrasi barat. Peristiwa ini membuat masyarakat Mesir menyadari bahwa mereka telah tertinggal dibandingkan negara-negara Eropa, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi, maupun militer. Kesadaran tersebut memunculkan keinginan kuat untuk melakukan pembaharuan. Para pemimpin Mesir mulai berpikir bahwa jika tidak melakukan reformasi, maka Mesir akan terus berada di bawah dominasi bangsa asing. Jadi, ekspedisi Napoleon menjadi pemicu lahirnya semangat kebangkitan intelektual dan modernisasi di Mesir. Muhammad Ali Pasha, arsitek modernisasi. Tokoh pertama yang sangat berperan dalam proses pembaharuan adalah Muhammad Ali Pasha, yang memerintah Mesir sejak tahun 1805 Masehi hingga 1848 Masehi. Beliau sering disebut sebagai Bapak Modernisasi Mesir karena berhasil melakukan reformasi besar-besaran dalam berbagai bidang. Di bidang militer, Muhammad Ali membentuk tentara modern dengan sistem pelatihan ala Eropa, memperkenalkan wajib militer serta membeli senjata modern. Dalam bidang pendidikan, beliau mendirikan sekolah kedokteran, teknik, militer, dan pertanian. Bahkan banyak pelajar Mesir dikirim ke Perancis dan Italia agar mempelajari ilmu pengetahuan modern. Di bidang ekonomi, Muhammad Ali mengembangkan pertanian, terutama produksi kapas yang menjadi komoditas ekspor utama. Selain itu, ia membangun berbagai industri seperti tekstil, senjata, dan kapal. Meskipun pemerintahannya bersifat sentralistik dan cukup otoriter, kebijakannya berhasil mengubah Mesir menjadi negara yang lebih kuat secara ekonomi dan militer dibanding sebelumnya. Warisan terbesarnya adalah membangun fondasi negara modern yang kemudian dilanjutkan oleh para tokoh pembaharu berikutnya. Rifa'ah Rafi' At-Tahwawi, Jembatan Peradaban. Tokoh berikutnya adalah Rifa'ah Rafi' At-Tahwawi, seorang ulama, pendidik sekaligus penerjemah yang memiliki peran besar dalam memperkenalkan ilmu pengetahuan barat kepada masyarakat Arab. Beliau pernah belajar di Paris selama beberapa tahun. Selama di sana, ia mempelajari sistem pendidikan, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan barat. Sepulangnya ke Mesir, ia mendirikan lembaga penerjemah yang menerjemahkan ratusan buku dari bahasa Perancis ke bahasa Arab. Menurut At-Tahwawi, kemajuan barat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang perlu diambil adalah ilmu pengetahuan, kedisiplinan, dan sistem administrasinya, sedangkan nilai-nilai Islam tetap dipertahankan. Ia percaya bahwa pendidikan merupakan kunci utama kebangkitan bangsa. Karena itulah At-Tahwawi sering disebut sebagai jembatan antara peradaban Islam dan Barat. Jamaluddin Al-Afghani, sang penggugah semangat. Selanjutnya adalah Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh pembaharu yang terkenal dengan gagasan pan-Islamisme. Beliau melihat bahwa penyebab utama kemunduran umat Islam bukanlah agama Islam itu sendiri, melainkan karena umat meninggalkan semangat berpikir kritis dan hanya mengikuti tradisi secara membabi buta atau taklid. Al-Afghani mengajak umat Islam untuk kembali membuka pintu ijtihad, yaitu berusaha memahami ajaran Islam sesuai perkembangan zaman. Selain itu, ia menyerukan persatuan seluruh umat Islam di berbagai negara untuk melawan kolonialisme Barat.
Menurutnya, selama umat Islam masih terpecah belah, mereka akan mudah dijajah oleh bangsa asing. Pemikirannya kemudian memengaruhi banyak tokoh pembaharu di dunia Islam, termasuk Muhammad Abduh. Masa transisi dari teologi ke politik praktis. Memasuki awal abad ke-20, gerakan pembaharuan mulai bergeser dari persoalan pendidikan dan agama menuju persoalan politik. Saat itu, Mesir masih berada di bawah pengaruh Inggris, sehingga muncul gerakan nasionalisme yang dipimpin tokoh seperti Mustafa Kamil. Tujuan utamanya adalah memperoleh kemerdekaan dan membangun negara Mesir yang berdaulat. Pada masa ini, perdebatan mengenai hubungan agama dan negara. Sebagai tokoh berpendapat bahwa pemerintah harus berdasarkan syariat Islam, sementara yang lain menginginkan sistem negara modern yang lebih sekuler. Perdebatan tersebut menjadi awal munculnya berbagai organisasi politik Islam maupun nasionalis di Mesir. Qasim Amin dan Rashid Ridho. Gerakan pembaharuan kemudian berkembang ke bidang sosial. Tokoh pertama adalah Qasim Amin, yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan di Mesir. Menurutnya, kemajuan suatu bangsa tidak mungkin tercapai apabila perempuan tidak memperoleh pendidikan yang layak. Ia menulis beberapa buku yang mengajak masyarakat memberikan kesempatan pada perempuan untuk belajar, berpendidikan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Tokoh kedua adalah Rashid Ridho, murid Muhammad Abduh. Melalui majalah Al-Manar, Ridho menyebarkan gagasan pembaharuan Islam ke berbagai negara. Beliau menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan zaman. Majalah Al-Manar menjadi salah satu media dakwah dan intelektual yang paling berpengaruh di dunia Islam saat itu. Muhammad Abduh, reformasi pemikiran. Muhammad Abduh merupakan murid dari Jamaluddin Al-Afghani dan menjadi salah satu tokoh modernisme Islam yang paling berpengaruh. Beliau menekankan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai akal. Menurut Abduh, ajaran Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan maupun kemajuan teknologi. Beliau memperjuangkan reformasi pendidikan di Universitas Al-Azhar dengan memasukkan ilmu-ilmu modern ke dalam kurikulum. Selain itu, Abduh juga mendorong pembaharuan dalam hukum Islam melalui pendekatan ijtihad sehingga hukum Islam mampu menjawab persoalan masyarakat modern. Pemikiran Abduh memberikan pengaruh besar terhadap pembaharuan pendidikan Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hasan al-Banna dan gerakan fundamentalis. Tokoh penting berikutnya adalah Hasan al-Banna, pendiri organisasi Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928. Beliau mendirikan organisasi ini sebagai respon terhadap pengaruh kolonialisme dan modernisasi Barat yang dianggap telah melemahkan nilai-nilai Islam. Ikhwanul Muslimin bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, pelayanan sosial, kesehatan, hingga politik. Mereka membangun sekolah, rumah sakit, dan berbagai lembaga sosial yang membantu masyarakat. Dalam perkembangannya, organisasi ini menjadi salah satu gerakan Islam terbesar di dunia. Namun, aktivitas politik Ikhwanul Muslimin juga sering menimbulkan kontroversi dan perdebatan, baik di Mesir maupun di tingkat internasional. Sebagai kesimpulan, gerakan pembaharuan di Mesir bukan sekedar upaya meniru Barat, tetapi merupakan usaha untuk membangkitkan kembali kejayaan Islam melalui perpaduan antara ajaran agama, penggunaan akal, ilmu pengetahuan, dan semangat pembaharuan. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah At-Tahwawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Qasim Amin, Rashid Ridho, hingga Hasan al-Banna memberikan kontribusi yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun masyarakat Islam yang maju, berilmu, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan zaman.
Dengan memahami sejarah pembaharuan di Mesir, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kemajuan suatu bangsa memerlukan pendidikan yang berkualitas, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, semangat berpikir kritis, dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.